akhir-akhir ini semakin tidak bersahabat. Banjir di mana-mana, laut penuh sampah, hutan makin gundul dan udara makin panas. Seolah-olah alam telah lelah terhadap ulah kita sendiri. Padahal ini bukan ulah alam, tetapi karena kita yang terlalu serakah. Ada beberapa hal besar yang menjadi penyebab rusaknya keseimbangan alam kita. Pertama, penambangan ilegal. Kegiatan tambang yang dilakukan tanpa aturan jelas bisa menghancurkan lingkungan sekitar. Tanah menjadi gundul, air sungai tercemar, dan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Jika limbah tambang tidak diolah dengan baik, air bisa berubah menjadi racun yang berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, kerusakan laut. Sampah yang dibuang sembarangan ke laut, terutama plastik, perlahan merusak ekosistem bawah air. Belum lagi, praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau racun yang menghancurkan terumbu karang. Akibatnya ikan-ikan mati, biota laut hilang, dan nelayan pun merugi karena hasil tangkapan semakin sedikit. Ketiga, penebangan hutan. Hutan terus ditebang untuk membuka lahan perkebunan, perumahan, atau pertambangan. Padahal, hutan adalah paru-paru dunia yang memberi kita udara bersih dan menahan air tanah. Ketika hutan hilang, tanah menjadi mudah longsor, banjir datang lebih sering, dan banyak satwa kehilangan habitat alaminya. Keempat, tumpukan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan benar menumpuk di mana-mana. Alam memberikan kita segalanya. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, bahkan tempat tanah kita untuk berpijak. Namun, di balik itu semua, ada bagian banyak dari bumi yang kini menjerit, terluka akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan di berbagai tempat daerah membawa dampak yang nyata bagi kehidupan manusia. Kasus penambangan ilegal yang terjadi akhir-akhir ini dan eksploitasi besar-besaran seperti di kawasan PT Freeport menyebabkan tanah menjadi tandus, air sungai tercemar oleh logam berat, dan udara dipenuhi dengan debu tambang. Masyarakat sekitar pun kehilangan sumber air bersih, lahan pertanian menjadi rusak, dan kesehatan mereka terancam oleh polusi yang terus-menerus meningkat. Kerusakan laut pun tak kalah parah. Limbah industri, tumpahan minyak, dan sampah plastik membuat ekosistem laut hancur perlahan. Ikan dan biota laut mati, terumbu karang pun mulai memutih, dan hasil tangkapan nelayan semakin berkurang. Laut yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi sumber penderitaan bagi banyak orang. Penebangan hutan secara besar-besaran turut memperparah keadaan. Hilangnya pohon-pohon membuat udara panas, hujan turun tak menentu, dan risiko banjir serta tanah longsor meningkat. Banyak hewan kehilangan habitatnya, ekosistem hutan rusak, dan keseimbangan alam terganggu secara keseluruhan. Sementara itu, tumpukan sampah menjadi masalah besar di berbagai kota besar. Salah satunya di TPA Bantar Gebang. Gunungan sampah yang menumpuk hingga puluhan meter menimbulkan bau menyengat, pencemaran tanah, dan menurunkan kualitas udara. Gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah juga memperburuk polusi udara dan meningkatkan risiko kebakaran. Kondisi ini berdampak langsung pada warga sekitar yang harus hidup berdampingan dengan lingkungan yang tercemar dan tidak sehat. Setiap kerusakan ini menunjukkan satu hal, bahwa setiap perlakuan manusia terhadap alam meninggalkan jejak yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dampaknya terus menyebar dari alam kembali ke kehidupan kita. Lalu, siapakah yang akan bertanggung jawab atas kerusakan alam yang terjadi di Indonesia saat ini? Bagaimana sikap kita sebagai manusia untuk mencegah kerusakan alam yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri?
Penebangan hutan dan penambangan ilegal menjadi dua masalah serius yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya agar hal tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan? Sebagai masyarakat, kita bisa memulai langkah awal dalam melakukan upaya reboisasi yang dilakukan secara bersama-sama, baik komunitas, organisasi, maupun pemerintah. Lalu, lebih terbuka terhadap informasi terbaru sehingga kita dapat menyebarkan informasi yang aktual dan faktual, serta menyoroti kasus penebangan hutan dan penambangan ilegal yang merugikan untuk membangun opini publik yang kuat, sehingga suara masyarakat dapat menekan pihak yang berwenang untuk bertindak dengan semestinya agar kerusakan alam Indonesia tidak terjadi berkelanjutan. Upaya mencegah dan mengatasi kerusakan alam yang terjadi merupakan tanggung jawab untuk seluruh umat manusia. Setiap harinya, jutaan ton sampah plastik dihasilkan dari aktivitas manusia, mulai dari rumah tangga hingga kegiatan industri. Sayangnya, sebagian besar sampah plastik tersebut tidak dikelola dengan baik dan akhirnya menyebabkan penumpukan sampah di mana-mana. Langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti membawa botol minum dan tempat makan sendiri, mengurangi perilaku konsumtif dalam membeli barang yang dapat menghasilkan limbah plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan memilah sampah berdasarkan jenisnya. I'm sure we're taller in another dimension. You say we're small and not worth the mention. You're tired of moving, your body's aching. We could vacate, there's places